Menulis itu adalah sport education model bola voli siswa. Ini akan dilakukan oleh kelas 5 dan kelas 6. Jadi jenjangnya di fase C. Nah, di latar belakang pengalaman kemarin di PKG kemarin kami menerapkan tentang sistem SEM atau sport education model ini. Jadi memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-harinya, di mana siswa atau peserta didik itu akan menerapkan kepanitiaan. Jadi mereka mengelola sendiri dari panitianya, kemudian kita guru hanya sebagai fasilitator utama saja. Di sini kenapa saya mengambil bola voli? Karena kebetulan kalau dilihat dari situasi lingkungan kita itu kebanyakan kan masyarakatnya permainan yang dilakukan itu bola voli, dan kita pun punya lapangan yang cukup ini untuk dilakukan kegiatan pertandingan bola voli. Nah, ini tujuan programnya. Tujuan program dari ini, anak-anak itu menjadi pemimpin dalam proses belajar atau nanti dalam pembentukan kepanitiaan. Di mana tujuan program ini kita pengen peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan gerak dasar manipulatif. Manipulatif itu kita ambil di sini adalah permainan atau pertandingan bola voli. Terus yang kedua, memberikan pengalaman kompetisi yang positif bagi peserta. Kemudian karena kita jarang ya, anak-anak kita itu sekarang sudah tidak kurang mungkin menghargai nilai-nilai sportivitas. Nah, di sini juga ini tujuan dari program ini menumbuhkan semangat sportivitas dan kerjasama tim dari peserta didik. Nah, ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian satunya, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan gerak dasar manipulatif, di mana kita akan melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan guru-guru di sekolah. Jadi kita akan lakukan sosialisasi bagaimana SEM ini diterapkan, bagaimana SEM ini diterapkan dalam pertandingan bola voli yang saya ambil nanti. Kemudian menentukan gerak dasar manipulatif yang ada pada permainan bola voli. Karena pasti anak-anak sudah pada tahu gerak manipulatif, tapi ketika diterapkan di kehidupan nyata atau mereka ditanya gerak manipulatif itu apa, kadang mereka tidak tahu, padahal yang digerakkan, yang dilakukan mereka sehari-hari adalah itu termasuk gerakan manipulatif. Kemudian hasil yang ingin dicapai itu peserta didik memiliki kemampuan gerak dasar yang jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Untuk capaian 2 yaitu memberikan pengalaman kompetisi yang positif bagi peserta. Langkah-langkahnya yaitu membuat suasana pertandingan yang menyenangkan. Jadi nanti gimana dikemas dalam sport education model itu pertandingan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Terus nanti kita juga menyediakan fasilitas yang nyaman bagi peserta didik, kemudian memberikan penghargaan kepada semua peserta didik, tidak hanya pemenang. Jadi rewardnya tidak hanya untuk pemenang, tapi semua yang melakukan kegiatan ini akan diberikan penghargaan atau reward. Nah, hasilnya yang ingin dicapai yaitu peserta didik memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Jadi di sport education model ini kita ingin mencapai membentuk karakteristik untuk anak-anak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, benar-benar ini berpusatnya pada peserta didik. Nah, ini ada capaian ketiga, menumbuhkan semangat sportivitas dan kerjasama tim. Langkah-langkahnya, kita menanamkan nilai-nilai sportivitas pada anak-anak yang sudah mulai pudar, bahkan tidak tumbuh di anak-anak sekarang itu. Karena kalau kita lihat dalam pembelajaran, kemarin contoh aja kayu itu kan, kayu itu
nilai-nilai sportivitasnya kayak fair play, saling menghargai, saling menghormati itu sangat-sangat kurang. Jadi dengan ini semua, mudah-mudahan anak-anak bisa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kemudian memberikan penghargaan kepada setiap tim, mengajak orang tua untuk memberikan dukungan. Dukungannya apa saja? Bisa berbentuk tenaga, bisa juga berbentuk finansial. Ya, sebagai donatur, karena kita akan di sini nanti anak-anak akan dijadikan sebuah kepanitiaan. Ada yang jadi panitia, ada yang jadi pemain, dan ada yang jadi pendukung juga, termasuk orang tua bisa memberikan dukungannya. Hasilnya dicapai mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Apa tujuannya? Yaitu kita ingin terlaksananya program simbolis tadi dengan lancar, dengan dan meninggalkan bekas bahwa ini tuh bisa dilakukan dikerjakan sehari-hari peserta didik. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, jenis kegiatannya kita kokurikuler, tapi juga dilakukan di luar jam pelajaran, tapi masih berkesinambungan dengan pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran olahraga yang dilibatkan kelas 5 dan kelas 6 SD di fase C. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan ini kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program, guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru kelas dan PAI sebagai pendamping, peserta didik. Nah, di sini ditekankan sebagai pelaksana program. Yang tadi dikatakan bahwa kalau saya begitu benar-benar anak-anak atau peserta didik itu ditekankan untuk menjadi nyata berbaur dalam kehidupannya. Jadi mempraktekkan semuanya. Jadi guru tidak ikut campur, hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian ada orang tua sebagai donatur. Nah, ini lini masanya yang akan saya lakukan. Sosialisasi programnya dari tanggal 11 November 2024. Kemudian pembentukan peserta didiknya atau kepanitiaan peserta didiknya insya Allah dilaksanakan 13 November 2024. Penentuan bagannya nanti kita laksanakan tanggal 9 Desember 2024. Kemudian pelaksanaannya hanya 2 hari saja, 12 dan 13 Desember 2024. Kemudian nanti di akhir akan dilaksanakan refleksi tanggal 14 Desember 2024. Semoga terrealisasi. Amin. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah kita itu ada di sini. Ada aset manusia. Sebenarnya ada 7 aset, cuma disesuaikan dengan sekolah kita itu hanya 4 sih sebenarnya. Ini saya tulis satu lagi, aset lingkungan. Aset manusianya ada sekolah-sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru PAI, peserta didik. Dan aset fisiknya yang kita punya lapangan sekolah sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kegiatan, bola voli sebagai media pertandingan, net sebagai media pertandingan, pengeras suara sebagai alat pendukung. Aset finansialnya sumber dana dari komite atau orang tua peserta didik. Nah, ini rencana evaluasi yang akan dilaksanakan. Rencana evaluasi yang akan dilaksanakan ini harapannya pembentukan dan pembuatan kepanitiaan peserta didik akan dilaksanakan tanggal 13 November 2024. Teknik pengambilannya observasi dan refleksi peserta didik dengan cara memberikan nanti angket juga ke peserta didik. Mereka pun ditanya choice, voice, dan award-nya. Jadi semua berpusat benar-benar pada peserta didik. Jadi kita tanya suara mereka, pilihan mereka, dan mereka yang melakukan. Nah, penentuan bagan pertandingannya tadi sudah diikat tanggal 13 November 2024. Teknik pengambilan datanya kita akan diskusikan
2024 sama teknik pengambilannya observasi dan refleksi peserta didik. Nah, dari program semua ini pasti ada tantangannya, apalagi ini hal yang baru mungkin untuk menerapkan SEM atau Sport Education Model itu tantangannya pasti di sini. Peserta didik kurang pengalaman dalam melakukan kepanitiaan, gitu kan? Pasti anak-anak pasti sangat-sangat belum terorganisir, gitu. Terus kurangnya keterampilan berorganisasi pada peserta didik. Terus pasti terjadi konflik teman sebaya yang juga jadi peserta pertandingan. Nah, makanya dari kemungkinan tantangan yang terjadi ini, saya mencoba untuk memberikan solusinya. Solusinya seperti ini. Kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat langsung dan mengeksplor kemampuan yang dimiliki, kemudian berdiskusi dan memberikan pembagian tugas yang jelas, kemudian berkomunikasi dan saling menghargai serta fokus pada tujuan bersama, kemudian tekankan nilai-nilai sportivitas dan selalu memberikan motivasi dan penguatan. Nah, jadi dari semua rancangan ini saya harapkan program ini bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan sehari-hari. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Maka pilih ayah sanggahan yang kurang jelas itu apa yang mau ditanyakan pelaksanaannya atau apanya, silakan. Maka bapak ibu orang tua, bapak ibu guru, anak-anak silakan. terjun langsung sebagai kurangnya pengalaman. Jadi tantangannya kurang pengalaman dalam jadi kepanitiaan suatu event ya. Jadi ceritanya akan ada event kan. Kalau kita lihat di Moji suka juga ada dan sebagainya. Ini terbuatnya organisasi dengan baik mungkin anak-anak ketika ada event di sini jadi pengalaman pertama mungkin ya, tapi jangan terlalu pesimis gitu ya. Soalnya anak-anak juga punya pengalaman berorganisasi seperti di pramuka gitu. Jadi Bu Rati ya optimis aja. Sekalipun misalnya ada kendala, ya insya Allah kita semua bisa bantu. Siap. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Bu masukannya. Ya alhamdulillah ya. Ya memang harus tetap optimis, tapi ini kan hanya kemungkinan ya Bu. Tapi ya memang betul pasti terjadi sih. Tapi kan kita anak-anak memang sudah berpengalaman dalam pengorganisasian pramuka. Nah, di sini tujuannya saya juga pengen menekankan lagi supaya mereka itu lebih berorganisasinya lebih baik lagi gitu dengan cara yang tadi itu Sport Education Model, di mana pendekatan ini sebenarnya sangat-sangat bagus gitu dan sudah diteliti ini pendekatan yang paling berpusat pada peserta didik, di mana si anak-anak memang terjun langsung gitu, langsung jadi pemerannya. Termasuk kalaupun tidak ada event seperti misalkan dalam pembelajaran olahraga, si anak-anak itu terjun langsungnya dalam artian seperti apa? Dijadikan wasit, dijadikan penonton, dijadikan pemain gitu. Termasuk boleh kok dijadikan sebagai gurunya juga gitu. Jadi benar-benar mereka diberikan pengalaman nyata gitu. Ini seperti ini nih jadi peran ini gitu. Ini seperti ini jadi peran ini. Jadi memang dengan Sport Education Model ini diharapkan si anak-anak memang jadi tertantang gitu Bu, untuk lebih baik lagi gitu dalam sistem perorganisasian atau kepanitiaannya. Nah, ada lagi Bu. Mungkin masalah fasilitas ya, fasilitas terbatas di sana sumber dananya hanya dari orang tua. Apakah tidak boleh dikeluarkan dari biaya operasional? Oh boleh Bu. Tapi
kurang 5 minimal Bu 2. Iya, insya Allah Bu, kalau ini sudah tersedia untuk ini, dan kita juga sebenarnya di sini juga ada ini ya, aset lingkungan yang bisa kita manfaatkan karena bisa Bu, aset lingkungan gitu kan, bisa partisipasi dari masyarakat juga kan, kita bisa melakukan di sini kan banyak lapangan voli juga, kita bisa pinjam juga, bisa dimanfaatkan juga gitu untuk fasilitasnya gitu. Jadi saya hanya ambil nih kapasitas aset yang ada di sekolah tuh ya ini gitu. Oke, sudah? Anak-anak, di sini ada penting nggak? Ini tentang apa? Nah, di sini tuh nanti kita rencananya akan melakukan program atau kegiatan bola voli, tapi dengan cara menggunakan SEM, Sport Education Model, di mana nanti kalian yang terjun langsung jadi panitianya, jadi pemainnya, jadi penontonnya. Jadi kami guru termasuk saya hanya sebagai fasilitatornya saja. Nanti ini bisa kalian bawa untuk nanti kalian berorganisasi di masyarakat nanti. Seperti itu yang dinamakan dengan Sport Education Model. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mungkin tutup. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi, bisa berjalan, ya bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Mudah-mudahan yang terbaik lah yang terlaksananya. Mungkin saya cukupkan untuk hari ini pertemuannya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum.